Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Kita pada pagi hari ini berkumpul bersama-sama, menyatukan jiwa dan roh kita untuk beribadah dan merayakan, memperingati kebangkitan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong yang Tuhan kirimkan, supaya kita semua bisa diselamatkan dan kita bisa mendengar tuntunan Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca dari satu ayat tentang hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada pagi hari ini kita merayakan. Bagi yang belum mendapatkan bahasa Roh boleh meminta kepada Tuhan, karena hari ini adalah pencurahan Roh Kudus sekali lagi. Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita, sudah ada dalam hidup kita, tapi menambah-nambahkannya setiap hari adalah suatu hal yang keharusan buat kita semua. Jika mereka nanti yang merasakan kuasa Roh Kudus tidak perlu takut, tapi mari kita merayakan, bergembiralah dengan Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh atas kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita siapkan hati untuk menerima Roh Tuhan. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Bapa, kami excited Tuhan, kami bergembira Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan. Kami sudah melewati 2 hari Tuhan, merayakan Roh-Mu yang tinggal di dalam kami, yang bergebu-gebu di dalam kami. Hari ini hari yang ketiga Bapak. Mari Tuhan, mari Kau kirimkan lagi Tuhan Roh-Mu itu Tuhan, api-Mu itu menghinggapi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kebangkitan buat gereja-gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu adalah gereja-gereja-Mu ya Bapak. Berikan mereka kebangkitan yang luar biasa dalam hidup mereka. Biarlah mereka merasakan ada kuasa Tuhan memimpin hidup mereka. Suatu kemenangan jika kami bisa merasakan Roh Kudus itu memimpin hidup kami. Kami menang atas penyakit kami. Kami menang atas segala kesusahan kami. Kami menang atas segala keserakahan kami. Kami menang atas segala belenggu-belenggu dosa kami. Kami ingin merasakan rasanya menang itu Tuhan. Kami ingin merasakan kemenangan itu Tuhan. Mengalahkan diri kami sendiri ya Bapa. Dan kami ingin Tuhan, kami ingin terus menerus merindukan Tuhan rasa kemenangan itu. Mari Roh Kudus, berikan kami rasa kemenangan itu, supaya kami merindukan terus dan terus ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari datang Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Angkat tanganmu, katakan satu yang ku. Angkat tanganmu, minta Roh Kudus. Kami rindu Kau masuk lebih dalam lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan menghinggapimu. Engkau akan berkata dengan kata-kata, dengan kuasa. Engkau akan diberikan kuasa. Oh Tuhan, jamah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, rasamu. Oh, berikan Tuhan, berikan Tuhan. Rasakan Tuhan. Oh, bergembiralah di dalam Roh. Bersukacitalah di dalam Roh. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadirat, yes. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Katakan lagi lebih dahsyat. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Berikan suara-suara yang dahsyat, boleh lakukan. Haleluya, haleluya, kami mau berpesta pagi hari ini Bapak. Ada pesta Roh Kudus di tempat ini. Oh, rayakan, 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 rayakan. Rayakan kebangkitan Roh. Oh, rasakan Roh membangkit. Rasakan, rasakan Roh membangkit. Roh penolong yang setia, Roh Tuhan yang dahsyat, Roh Tuhan yang besar, Kau Allah yang besar, besarkan Tuhan, besarkan Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggi-tinggikan nama-Mu. Kau Raja segala raja, Kau Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Sungguh Roh-Mu itu Tuhan. Oh, menggembirakan hati kami ya Bapa. Saat Roh-Mu ada Tuhan, kami sungguh menggebu-gebu Bapa. Kami akan memberikan sorak-sorai yang terdahsyat. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap berpesta Roh Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Roh Allah ada di dalam kita. Amin. Sorak buat Allah kita. Oh Tuhan, Roh Allah bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bikin hati dan
Api kemuliaannya turun buat kita semua pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dengarkan sandang Allah berbunyi. Larilah, berlari kepada Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Yes, yes. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Berikan Tuhan bersatu berkata di paginya bersiap maju segala dekat. Yesus panggil kita, siapkan semua senjata aman dalam kuasa Roh. Itu dia, masrahkan dengan Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Bersama-sama. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua bahkan nabimu dari seluruh penjuru. Curahkan api kemuliaan Tuhan. Hei, dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu. Angkat tinggi bajumu. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panggil kami. Dia panggil kita. Jangan takut. Dalam kuasa Roh Kudus. Ramai sini ramai. Api kemuliaannya tercurah. Oh, terima kasih Tuhan. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus apinya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Dahsyat. Penuhi kami semua. Bebaskan Tuhan. Berikan apimu yang baru. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Kemuliaannya dari surga. Oh, terima kasih Tuhan. Mereka dipenuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Mereka dipenuhkan dengan Roh-Mu. Haleluya. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kemenangan pasti ada di tempat ini. Saya sudah merasakan dari awal. Ya, bahkan sebelum Bapak Ibu jemaat datang, kemenangan Tuhan sudah berikan. Di setiap tempat, bukan hanya di tempat duduk. Ya, mungkin yang berdiri, yang tak duduk pun Tuhan sudah siapkan kemenangannya. Pada pagi hari ini, apapun masalahmu, ya, kita nggak mau lagi bilang itu jadi masalah. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Masalah itu juga berkat, amin? Amin. Kalau nggak ada masalah kita nggak naik kelas. Kalau udah nggak ada masalah kita nggak tahu rasanya. Bukan cuma berdoa duduk ya. Kalau sudah terpepet berdoanya sampai menggelosor ya. Bukan hanya tertelungkup ya Tuhan. Aduh Tuhan aku udah nggak sanggup lagi. Kita mau rasakan. Ya. Rasanya menang itu seperti apa? Kalau kita nggak pernah tahu rasanya menang, kita nggak akan ketagihan. Betul Bapak Ibu sekalian? Mari kita gak ketagihan hal-hal duniawi. Kenapa kita ketagihan hal-hal duniawi? Pergi lagi. Tapi kita gak pernah
ketagihan Roh Kudus. Minta pada pagi hari ini, Tuhan, aku ingin merasakan rasa menang atas masalahku, rasa menang atas kelemahanku, menang akan kekuranganku Tuhan, menang akan keserakahanku Tuhan. Apa sih rasanya Tuhan? Dan aku ingin yang, biar aku sudah merasakan, aku ingin ketagihan menang Tuhan. Ya, mari Roh Kudus jamah hati jemaat-Mu, supaya mereka ketagihan kemenangan dalam Roh-Mu, merindukan tuntunan Tuhan selalu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, nikmati hadirat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Rasakan Allah. Ku yakin Kau rasakan Roh Kudus lebih lagi. Ku rasakan nikmati. Saat ini saatnya menikmati Roh Tuhan. Nikmati. Oh Tuhan, berikan mereka kuasa untuk menikmati Roh-Mu ya Bapa. Berikan mereka kuasa untuk menikmati Roh-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
jemaat untuk bangkit berdiri. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama katakan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang biarkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Biarkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Rasakan Roh Kudus mengambil alih hidupmu. Biarkan Dia mengambil alih hidupmu. Rasakan, rasakan, rasakan. Hey, 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 hey. Ku rasakan, yes, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Yang sudah menang, nyanyikan lebih dahsyat. Ku yakin Kau, umat yang berkemenangan, angkat suaramu. Umat yang menang, angkat hatimu, katakan tak berbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Lipat lagi terserahkan pada hambanya. Kemenangan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, pelepasan, pelepasan terjadi, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Maka kami akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kami dapat kelepasan. Kami mendapatkan kebebasan. Kami dapat kesembuhan. Kami dapat pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami akan menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Hamba-Mu, Tuhan yang tidak arti apa-apa, sembunyikan bangsa salib-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami menerima firman-Mu dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Dahsyat. Haleluya, seolah-olah tidak mau berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sebelum saya mulai firman Tuhan, saya akan flashback khotbah minggu lalu, yaitu pada tanggal 5 Mei 2024 dengan garis besar sebagai berikut. Pertama, berusaha menanti dengan kesabaran dan memahami rencana dan tujuan Tuhan. Sabar dalam penderitaan dan mengejar perkenanan Tuhan. Dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ada 3 poin supaya ada tempat bagi kita di sorga. Roh Kudus datang kepada orang percaya. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dan menjadi saksi pada ibadah semalam dalam memperingati pencurahan Roh Kudus. Hari kedua menurut saya dengan pesan menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang merespon untuk tetap bertekun dalam kesehatian. Ketika kita tadi memuji Tuhan dengan kesehatian, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita perlu sehati. Keluarga perlu sehati. Rumah tangga perlu sehati. Tanpa kesehatian, maka tidak ada suatu kekuatan. Ketika kita bersatu, ada kekuatan yang dahsyat. Ketika kita bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kehidupan yang selalu berjaga-jaga dengan subtema bersiap diri dan tidak lalai. Bersiap diri dengan tidak lalai. Bacaan Alkitab pagi ini dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42. Saya akan bacakan
Matius 24 ayat 37 sampai 42 demikian bunyinya dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, sudah dari tahun yang lampau kita sudah ada tema mengenai berjaga-jaga, mengenai kedatangan Tuhan, bersiap sedia dan sebagainya. Selalu bersiap sedia, selalu berjaga-jaga. Kenapa kita memang perlu berjaga-jaga? Supaya kita jadi standby, jadi siap. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, para tentara-tentara itu kadang-kadang mereka tidur dengan pakaian yang kopi, saudara. Mereka siap kadang-kadang kalau pimpinannya meniup fluid, mereka harus cepat berlari dan membawa senjata dan siap untuk bertempur, siap untuk menyerang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu terus berjaga-jaga. Dengan tema yang tadi saya sudah bacakan bahwa bersiap diri dan tidak lalai. Kita kelemahan manusia kadang ketika kita sedang tidak ada apa-apa jadi santai. Jadi kita terbuai dengan situasi yang kayaknya santai dan enak. Akibatnya kita menjadi lalai. Oleh sebab itu, bagaimana kita supaya kita jangan lalai? Dari pembacaan tadi, saudara, bahwa sudah dijelaskan kalau ada orang yang sedang berdua melakukan tugas bersama, tiba-tiba yang seorang diangkat dan yang lain ditinggalkan. Saudara, kedatangan Tuhan, sejak saya dari remaja, saya selalu waktu masih remaja saya ada ketakutan, saudara. Waduh, entar Tuhan Yesus datang nih. Wah, entar Tuhan Yesus datang. Saudara, kamu sekarang Tuhan sudah datang. Bukan berarti firman Tuhan lalai. Bukan berarti firman Tuhan tidak digenapi. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi kita. Bayangkan, saudara, jadi kita tidak bisa. Waktunya Tuhan sebenarnya sudah sangat singkat. Itu sebabnya selalu ditekankan supaya kita terus berjaga-jaga, supaya kita terus tidak lalai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat bersiap diri dan tidak lalai? Ada 3 hal yang harus kita kerjakan. 1, jangan hidup dalam kedagingan. Dalam pembacaan tadi di dalam Matius pasal yang Matius pasal 24, kenangin ya. Pasal 24 dalam ayat yang ke-38 berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita flashback kepada pembuatan ketika Nuh diperingati Tuhan, maksud disampaikan firman Tuhan kepadanya. Saat itu Nuh berusia 500 tahun. Dan sampai bahtera itu jadi, ketika Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera, itu renggang waktu 100 tahun. Dalam waktu 100 tahun ini Nuh tidak bosan-bosannya dia menyampaikan bahwa nanti akan ada air bah, nanti akan ada kebinasaan dengan air bah. Tuhan akan hukum bumi ini, seluruh bumi ini akan tertutup dengan air bah. Mereka apa ya saudara? Kalau saudara baca dalam Perjanjian Lama diceritakan bahwa mereka masa bodoh. Banyak sekarang orang juga bermasa bodoh dengan situasi. Kapan dari dulu juga diceritakan Tuhan tidak pernah datang. Ya, saudara yang kasih, Nabi Nuh
dalam renggang 100 tahun, sejak dia membuat perahu sampai dia mau masuk, itu renggang waktu 100 tahun, tidak ada yang percaya. Tetapi setelah pas genap waktunya Tuhan, tidak ada orang. Semua binatang, kenapa sampai semua binatang harus masuk? Karena memang dunia ini dihukum dengan air bah, ditutupi dengan air. Karena pasti semua binatang mati kecuali ikan. Ya. Saudara, semua dimasukin ke dalam bahtera. Saudara, pagi ini kita diingatkan kembali bahwa kedagingan kita seringkali ya, yang dalam ayat Matius 24 ayat 38 ini, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Saudara, di mana-mana sekarang banyak ada tempat-tempat yang baru, maksudnya dibuka, entah itu tempat-tempat kayak maksudnya resto-resto banyak dibuka. Selalu ada makanan, ya, ada minuman, selalu orang-orang ke arah sana. Kita juga sering kita melihat orang-orang kalau di dalam diceritakan di sini dengan kawin mengawinkan pada di zaman dulu itu lebih parah lagi, saudara. Dan kejadian-kejadian yang sekarang juga sama dengan pada masa-masa itu, bahwa orang hanya tertuju kepada makanan dan minuman, kepada kawin dan mengawinkan, dan itu terjadi. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini yang diingatkan oleh Tuhan, kita mau berjaga-jaga dan kita tidak masuk dalam kedagingan. Kita tidak mau masuk dalam memuaskan kedagingan kita. Memang di dalam tubuh kita ini hanya ada dua, saudara. Satu pilihan kita menurut kedagingan, yang kedua adalah menurut kata roh. Tapi kadang-kadang kedagingan ini lebih kuat menekan, sehingga kadang-kadang kita jadi malas berdoa, kita malas datang beribadah, kita malas untuk bersekutu. Tapi firman Tuhan, maksudnya pujian yang tadi penyembahan kepada Tuhan, mari revival terjadi atas kita. Ada kebangkitan yang baru, ada suasana yang baru, ada sukacita yang baru. Mari kita sama-sama kita bangkit. Mari mengangkat hati kita. Kita lawan kedagingan kita, dan kita mau bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat-sangat. Tadi sudah diuraikan begitu jelas, saudara. Kedengkian, iri hati, ya, saudara, kepentingan diri sendiri, keinginan tubuh ini sudah menuntut. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah itu artinya akhir-akhirnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Untuk apa kita beribadah atau kita percaya sama Tuhan Yesus? Maksudnya bukan beribadah, saya percaya sama Tuhan Yesus, karena kita tahu dalam Tuhan Yesus kita siap akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih, kerinduan setiap pribadi insan orang-orang Kristen, maksudnya dia pasti merindukan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi tidak semudah itu kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita bisa masuk dalam kerajaan Allah ketika kedagingan perbuatan-perbuatan yang tertulis tadi, ya, bahkan itu ada penyembahan segala. Saudaraku, itu harus kita tinggalkan, itu yang harus kita tolak. Mana bisa kita bisa tolak itu semua? Harus dimulai. Kalau kita suka marah, ya jangan marah. Sering marah, kurangin marah. Kalau kita membenci orang, kita belajar mengampuni. Kalau kita ada disakiti hati oleh orang, kita berusaha juga untuk menepis itu. Ini memang harus suka, tapi kita minta. Ada satu, ketika Roh Kudus mengalir,
ada sukacita yang besar, maka kita bisa lupa kesalahan orang. Ketika Roh Kudus menguasai kita, maka kita tidak lagi dipenuhi oleh kemarahan atau kedengkian atau kesulitan atau juga kebencian. Kita akan bersukacita. Saya percaya setiap pribadi yang sudah menerima urapan Tuhan, maksud saya mendapatkan lawatan Tuhan Roh Kudus secara khusus, mereka akan merasa ketagihan. Rasanya aduh rindu nih, rasanya aduh nggak cukup ya, masih kurang, saya pengen lagi. Oleh sebab itu saudara, rindukan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa menguasai kita kalau kita nggak rindu? Seperti orang pacaran, saudara sudah kerinduan. Satu dan lain harus saling merindukan. Satu dan lain harus Tuhan selalu rindu buat kita. Bahkan dikatakan di firman-Nya, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Amin. Tapi kita yang tutup. Kita tutup dengan masalah kita. Kita tutup dengan masalah duniawi kita. Kita tutup dengan kemarahan kita. Kita tutup dengan kebencian kita. Kita tutup dengan kekesalan kita. Kita tutup dengan penyakit kita. Dan kita tutup dengan ego kita. Kita tutup dengan segala masalah kita. Soal masalah kita lebih besar. Padahal Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Kalau saya boleh berkata, Meling, aku sedang mengetuk. Siapkah engkau membuka pintu hatimu? Siapkah engkau menerima aku untuk masuk ke dalam hatimu? Pada siapa saja, pada kita, Dia sebenarnya sedang mengetuk. Aku ingin masuk. Aku ingin bersamamu. Aku ingin engkau memiliki damai sejahtera. Aku ingin engkau memiliki sukacita. Aku ingin engkau dipulihkan. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk ke dalam hati. Saudara, Tuhan Yesus begitu merindukan. Cuma kita yang gak rindu, saudara. Dia rindu kita bisa bersatu dengan Dia. Itu akan terjadi ketika kita siap membuka pintu hati kita. Ketika kita siap meninggalkan segala dosa-dosa, kesenangan kita, segala kedagingan kita. Ketika kita bisa melepaskan satu demi satu dan berjanji kepada Tuhan, ini saya lepaskan satu Tuhan, karena saya mencintai. Ini juga saya mau lepaskan Tuhan, kesombongan saya taruh di bawah kaki Tuhan, karena saya mau mengasihi Engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, berarti saat itu kita sudah siap masuk ke dalam terang. Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Kita akan membaca dari 1 Tesalonika ayat yang 4 dan 5. Tidak hidup dalam kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat yang 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saya percaya saudara yang ada di sini bukan orang-orang malam yang ada di tempat-tempat yang kegelapan. Tapi saudara sudah mulai masuk ke dalam tempat yang terang. Oleh sebab itu jangan sampai kita keluar sehingga kita ada masalah, kita malas untuk ke gereja, kita malas untuk berdoa, kita malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan. Itu berarti kita sudah meninggalkan, kita berusaha balik ke dalam kepada kegelapan. Padahal terang sudah ada di hadapan kita. Jangan lagi kita meninggalkan terang itu. Selanjutnya di dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Ya, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ada nyanyiannya. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku.
dan membangunkanku kembali. Percaya, setiap anak-anak Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah siap. Ada yang jatuh, Tuhan siap mengulurkan tangan. Cuman kita mau nggak Tuhan memegang tangan Tuhan? Tuhan sih siap mengulurkan tangannya untuk membebaskan kita, mengangkat kita kembali. Tinggal kita kembali. Dah, apa poinnya adalah di kita. Apakah kita mau kembali? Mau ketika Tuhan mengulurkan tak belas kasihan Tuhan melalui tangan yang diulurkan, mari kita sambut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Matius 13 ayat yang ke-43 berkata, haleluya. Oke, terus jalan. Iya. Matius 13 ayat ke-43. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada hari itu, pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya. Luar biasa, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita bukan orang benar, tetapi kita dibenarkan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Dikatakan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Satu yang kita rindukan ketika di kerajaan Bapa. Oleh sebab itu telinga rohani kita biarkan untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan berbicara sama kita merespon dan kita menyambut. Bagian yang ketiga adalah jangan kita tidur, tetapi berjaga-jaga dan sadar atau siap sedia. Kita akan baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang tidur, saudara, tidak tahu apa-apa. Saudara, dulu ketika masih remaja, saya sering melihat anak-anak yang iseng kalau sedang ada yang tidur, dicoreng mukanya, saudara, dikasih. Dia bangun kaget, mukanya sudah coreng-moreng ya, dikerjain, ada yang kakinya diikat gitu ya. Pas bangun dia kakinya udah ngegantung ya, karena tidur nggak tahu apa-apa, saudara. Orang tidur hampir sama kayak orang mati, saudara. Memang sih tidak jauh berbeda dengan orang mati. Maksudnya ketika dia nggak tahu, saudara, dia nggak rasakan karena tidur dan pulas. Ya, saudara, oleh sebab itu jangan kita sampai tertidur, saudara. Tetapi kita bersiap diri dan tidak lalai, tidak terlena dengan situasi dunia. Yang tadi dalam Matius pasal 24 itu ayat yang ke-38. Ya, bahwa sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara, jangan terus kita makan dan minum. Memang sih kalau ada respon baru, kita lihat buka, wah ini bagus nih, makan enak nih, ya mah. Dan acara-acara yang tidak disukai oleh Tuhan, yang terjadi seperti pada zaman itu terulang kembali. Jangan sampai kita tertidur. Mari sekarang kita mau bangkit. Mari kita mau siap sedia. Mari kita harus berjaga. Jadi bangun, kita bangkit, kita siuman dari ketiduran kita. Hanya satu, kita perlu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu ada, ketika Roh Kudus itu hadir di hati kita, ada penghiburan ketika kita susah, ada kekuatan, ada teguran yang membuat kita membangkit. Oleh sebab itu, pentingnya Roh Kudus, yaitu menjadi penolong buat kita. Ketika kita susah, Dia memberikan penghiburan. Ketika kita lemah, Dia memberikan kekuatan. Ketika kita bermasalah, Dia sanggup membebaskan. Karena Dia berkuasa, Dia dapat melakukan segala perkara. Apa yang jadi masalah bawaan kita hari ini, serahkan kepada Dia. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan. Mari kita angkat pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kita tidak mampu, hanya Roh Kudus yang mampu. Haleluya.
Kita angkat pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Memohon Roh-Nya yang kudus hadir untuk kita, melawat, menjamah kita, memulihkan, menyembuhkan kita, menguatkan kita, membebaskan kita. Kita angkat pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Bahwa kita perlu Roh Kudus, Roh Kudus yang memampukan kita. ataukah engkau sedang bergumul, ketahuilah ada satu yang sanggup menolong kita. Dia Roh Kudus, dia rindu. Panggil dia, datang kepadanya. Roh Kudus, aku menolong kau, pulihkan aku, sembuhkan aku, bebaskan aku, kuatkan aku,
Mari ya Bapa, kami rindu lagi ya Bapa, rasakan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami pulang Tuhan, Roh-Mu akan lebih lagi beracara, bersukacita dalam hidup kami ya Bapa, dan menunjukkan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya.